Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode hari ini berjudul Menaklukkan si Jahat. Kita masih ingat bahwa Yesus berbicara dan memberikan janji kepada 7 gereja di kitab Wahyu, yaitu barang siapa menang. Nah, pertanyaannya, siapa pemenang itu? Seorang pemenang bukanlah dia yang memiliki kekuatan khusus seperti superhero di dalam kehidupan kekristenan, atau orang yang mempelajari rahasia kemenangan-kemenangan. Apakah itu? Ternyata bukan. Nah, kita tahu bahwa kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, juga penulis Injil Yohanes dan penulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Nah, kalau kita melihat bagaimana Yohanes menggambarkan atau mendefinisikan seorang pemenang di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi setiap orang yang telah mengalami kelahiran kembali melalui iman kepercayaannya kepada Kristus Yesus adalah seorang pemenang. Barang siapa menang menunjuk kepada kemenangan individual, kemenangan pribadi dari orang percaya tersebut setelah ia mengalami kelahiran kembali. Ide dan frasa ini juga terdapat di dalam kitab Wahyu dan juga di dalam kitab Yohanes. Barang siapa menang itu adalah orang yang menjaga iman mereka terus-menerus. Jadi ternyata diperlukan sebuah konsistensi, sebuah kesinambungan, sebuah permanensi untuk kita bisa melihat kemenangan itu setiap hari. Menang atas godaan. Nah, di sini dikatakan bahwa engkau mengalahkan dunia. Apa dunia itu? Apakah dunia itu artinya dunia politik sekarang, atau sosial, budaya, ekonomi, atau geografis? Ternyata tidak. Dunia diterjemahkan di sini adalah kosmos. Kosmos artinya sebuah sistem nilai yang didominasi oleh si jahat, yang mengatakan kami tidak butuh Tuhan. Berusaha untuk membangun satu sistem baru, bukan sistem yang dari Allah, dengan pemerintahan Allah, dengan firman Allah, tetapi dengan pikiran si setan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Lalu yang kedua, dunia juga berarti sistem nilai yang dikuasai oleh manusia dengan dorongan sifat manusia yang berdosa apa? Egois, ketamakan, hawa nafsu, keinginan untuk berkuasa, kekerasan, kesombongan, kenikmatan atau hedonisme. Nah, ini sistem yang dibangun oleh manusia dan didasarkan oleh 3 hal ini kalau saya bisa simpulkan oleh Alkitab. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi kosmos, dunia di sini bukan darah daging. Bukan kita pakai senjata melawan orang. Atau kita berusaha untuk membuat sebuah sistem politik baru, negara baru. Enggak, bukan. Ini adalah sistem yang mengabaikan otoritas Allah. Yang dijalankan dengan sikap memberontak kepada Allah. Nah, ayat 4 dikatakan mereka yang mengalahkan. Ini memakai tenses present. Di dalam bahasa Yunani, tenses present ini artinya sesuatu yang terus-menerus sampai sekarang. Jadi dari tahun 90-an, kan tahun 90 Masehi, Yohanes menulis surat itu. Dari tahun itu sampai sekarang, dikatakan bahwa kalau kamu telah lahir dari Allah, kamu mengalahkan dunia. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi ini ongoing, permanent, untuk kita terus-menerus mengalahkan dunia. Dan hebatnya ini, kemenangan itu kemenangan permanen. Mungkin beberapa sahabat berkata, Pak Markus, yang benar aja, I think it's too good to be true.
Kayaknya ini terlalu bagus untuk kita dengar. Ini kayaknya ideal banget. Buktinya tiap hari saya juga ngalamin. Kemarin baru saja saya gagal. Saya baru jatuh ke dalam godaan. Mana kemenangannya? Baik, sahabat sekalian. Kita bisa saja jatuh dalam dosa. Korban dari kegagalan kita. Tetapi itu ibarat begini. Perang Dunia Kedua itu sekutu melawan kekuatan Nazi. Atau Amerika melawan Jepang di Perang Pasifik. Kita bilang perang. Tetapi ada perbedaan antara perang dengan pertempuran. War dengan battle. Di dalam kita membaca kisah-kisah Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik contohnya ya, yang paling gampang antara Amerika dengan Jepang. Apakah Amerika menang terus? Oh enggak, awal-awalnya banyak mereka kalah, banyak kapal mereka tenggelam. Mungkin nonton film Midway, atau yang paling gampang Pearl Harbor. Wah, habis hancur mereka. Kalah kelihatannya. Lalu ketika mereka masuk ke dalam perang, nah di situ kan banyak terjadi pertempuran. Tetapi pada akhirnya kalau kita bilang siapa yang memenangkan Perang Dunia Kedua, siapa yang memenangkan Perang Pasifik, Amerika apa Jepang, kita kan pasti tahu Amerika yang memenangkan peperangan itu. Atau sekutu. Hal yang sama. Yesus Kristus ketika dia menyerahkan nyawanya dan mengatakan sudah selesai. Hari itu sudah selesai. Kemenangan dan peperangan dimenangkan oleh Yesus. Kita mungkin masih banyak mengalami pertempuran setiap hari. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus sudah mengalahkan si setan. Sudah menundukkan segala kuasanya. Dia seperti tawanan yang digiring. Dikatakan digiring. Dan ini memperlihatkan Yesus adalah pemenang yang gilang gemilang. Kemenangannya selamanya. Kebenaran ini tidak bisa ditawar-tawar, sahabat. Jadi barang siapa yang menang, itu sebuah panggilan kesetiaan. The call to faithfulness. Jadi walaupun musuh ya, berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang percaya, menganiaya mereka, bahkan yang terburuk apa yang mereka bisa lakukan? Membunuh kita. Itu yang iblis bisa lakukan. Tetapi tidak membuat kita menyerah. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Mati sebuah keuntungan. Karena kita sudah punya kewarganegaraan sorgawi. Kita punya satu rumah yang kekal. Tetapi kalau kita masih diizinkan hidup, kita harus hidup untuk memberikan kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Saya berharap bahwa kebenaran ini akan memberikan kita rasa aman. Bahwa kalaupun kita jatuh gitu ya, tetapi kesetiaan dan kemenangan Tuhan Yesus itu lebih kuat daripada kegagalan kita. Walaupun mungkin sahabat merasa hari ini terjun bebas gitu. Jalan keluarnya adalah kasih dan kemenangan Yesus sudah lebih besar dan lebih kuat. Seorang pemenang adalah seorang ciptaan baru. Seorang pemenang adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang pertama dan kedua. Bahwa siapa yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi tandanya, seorang pemenang itu bukan cuma orang lahir baru, tapi dia mengasihi Tuhan dan mengasihi apa yang dikasihi Tuhan. Apa yang dikasihi Tuhan? Sesama kita. Manusia, termasuk musuh kita. Kita nggak bisa bilang, oh saya mengasihi hanya orang Kristen. Nggak boleh. Karena Yesus dan Allah mengasihi juga orang-orang yang membenci kita. Kasihlah musuhmu. Itulah kekristenan. Cintai apa yang Allah cintai. Nah ini mengasihi ini bukan sesuatu yang sentimental. Kadang-kadang kita berpikir kata kasih itu langsung kita berpikir kayak romantik gitu ya. Tidak. Kasih atau mengasihi Allah adalah keputusan dan kerinduan untuk memuliakan dan menyenangkan Allah. Itulah sebenarnya kasih yang utama. Jadi kasih yang akan berkorban, kasih yang berani. Dan yang ketiga, seorang pemenang adalah seorang yang mentaati perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mencintai Allah adalah bukan sekedar sebuah ketaatan. Membutuhkan ketaatan, tetapi bukan ketaatan karena ketakutan. Misalnya, bila saudara mencintai pasangan saudara atau anak saudara atau orang tua saudara, apakah saudara
mentaatinya setengah-setengah dengan muka cembetut. Enggak. Saudara juga nggak perlu nyanyikan perintah itu, tetapi saudara lakukan dengan sukacita. Dengan kata lain, it's a loving obedience, sebuah ketaatan yang penuh kasih. Ada yang menarik di sini. Saya mau tutup dengan satu kebenaran ini. Antara ayat 2 dan ayat 3 sama-sama berbicara mengenai perintah Allah. Tetapi di ayat 2 dikatakan begini, lanjutkanlah untuk mentaati Allah. Sedangkan di ayat 3 maknanya pelihara, pertahankan, jaga, guard that words atau that commandment. Jadi artinya begini, dari sebuah tindakan berpindah kepada sikap, from action to attitude. Ini sebuah progress. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya kita menyanyikan kasih Allah, tetapi kita perlu menghidupi, menjaga perintah itu seperti ini harta yang mahal yang kita dikasih kepercayaan untuk ini harus sampai kepada pemiliknya kembali. Jadi kita harus benar-benar jaga. Jadi bukan cuma sekedar kita pelihara, tapi kita jaga, kita lakukan karena ini perintah yang berharga dan perintah yang kekal. Bapa di surga, terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan kepadaku adalah keselamatan yang permanen, yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh kuasa apapun di dunia ini. Aku bersyukur Tuhan, bahwa Engkau akan terus-menerus memampukan aku untuk mengasihi serta memelihara perintah-perintah-Mu. Mampukanlah aku, ingatkanlah aku Tuhan, untuk melakukannya dengan penuh kerelaan dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.